Mempelajari Al-Quran lebih mendalam lagi yang dilakukan sejak tahun 2009 oleh pesinetron Adipura rupanya bukan hal mudah baginya. Bahkan pria yang sering memerankan tokoh antagonis ini mengaku jika di awal-awal dirinya sempat merasa malu mempelajari isi Al-Quran secara mendalam. Benarkah demikian? Dibawa. Sebenarnya Al-Quran itu disimpan di lemari apa di meja, Kak? Meja. Di meja apa? Menurut Al-Quran itu bukan disimpan di meja, kan? Bal huwa ayatin bayinatin fis sudur. Al-Quran itu disimpan di hati. Karena disimpan di hati, maka zaman dahulu banyak Al-Quran kecil dijadiin kalung biar dekat di hati gitu kan. Padahal bukan, disimpannya di dalam. Nah, tapi sebelum Anda simpan di dalam, Masnya simpan di sini. Di mana-mana Anda boleh bawa Quran. Boleh bawa, misalnya kalau kasih syuting bawa, nunggu lama buka Quran. Itu dimanapun. Dan jujur ketika awal-awal saya belajar Qurannya saya tutup pakai koran, sampul yang coklat. Kenapa? Biar saya takut ditanya belajar apa nak Quran kan, subhanallah takut gitu. Jadi saya pegang ditutup di sampul, malu-malu. Nah, sekarang mah udah biasa kan, buka Quran biasa. Mempelajari isi dari kitab suci Al-Quran seolah banyak memberikan hidayah bagi Adipura. Bahkan diakui Adipura jika ilmu tersebut akan terus disimpannya sebagai pedoman Adipura dalam menjalani kehidupannya. Nah, kalau ilmu Quran sampai akhir zaman tidak akan pernah berhenti kan? Karena kalimatnya di surat 3 Ali Imran ayat 3, surat 3 ya, Ali Imran ayat 79. Orang yang mengajarkan Al-Quran dan tetap mempelajari. Kalau tetap itu ada batasnya nggak kan? Maka tidak pernah ada yang bisa memahami Quran secara detail. Sekarang zaman dulu orang berbicara tentang ayat manusia dari segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang-tulang dibungkus daging. Kira-kira zaman dulu neranginnya gimana kalau belum ada alat USG? Kalau sekarang ada alat USG gampang neranginnya. Air tawar dan air asin menyatu dan dia tetap terpisah di dasar laut. Kalau nggak punya kapal selam mana tahu ayat itu. Cuma neranginnya gimana? Allah subhanallah. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena belum ada kapal selam. Setelah kapal selam kumadang. Shadaqallahul adzim. Jadi perkembangan zaman ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebagai umat muslim yang taat, Adipura yakin jika Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Menjaga kitab suci tersebut di dalam hatinya membuat Adipura yakin jika ia selalu terjaga dengan baik dari Sang Maha Pencipta. Kalau ini Al-Quran, kalau ini Bapak Presiden, namanya Adipura, boleh? Ya kan bukan partai saya, Pak. Saya mah bukan partai, kalau nama saya ada partai, Bapak boleh tuntut saya. Kan saya mah bukan dari partai di mana-mana. Kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura naik ke mobil kepresidenan, maka pasukan pengawal presiden menjaga mobilnya apa Adipuranya? Mobilnya, karena kalau ada apa-apa dengan mobil, presidennya kena, setuju? Kalau ini Al-Quran ada di hatimu, perhatikan baik-baik. Di surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Al-Quran. Kalau Al-Quran ada dalam hatimu, yang dipelihara hatinya doang, apa Qurannya doang? Masa hatinya wungkul atau layak kegalayangan? Dirimu dong, Qurannya simpan di hati, maka otomatis yang dijaga Allah apa? Dirimu. Makanya zaman dulu sahabat Rasulullah ada nggak yang disebut maksum? Yang terpelihara? Ada. Kenapa? Karena di dalam dadanya berisi Quran. Jadi kalau kita belajar Quran dan menyimpan Al-Quran dalam hati kita, siapa yang jaga kita?